Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sadiqi, kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khairin wa sihhatin. Ismi Ahmad. Ana tilmidun. Indi amalun fil mustaqbal. Uridu an akuna syurtiyan. Masmuka wa ma mihnatuka ya sadiqi? Ismi Muhammad. Ana tilmidun aidan. Wa indi amalun fil mustaqbal aidan. Uridu an akuna tajiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amillah wa ala ni'matil islam wal iman. Ayyuhat talamid, kaifa halukum jami'an? Insyaallah kullukum bi khairin wa sihhatin ma'a usratikum jami'an. Wala ansa a'udzu billahi min kulli da' ka virus corona alladzi qad intashara fil 'alam hatta al-an. Tadi anak-anak sudah menyaksikan dan melihat bersama contoh percakapan atau al-hiwar antara Ahmad dan Muhammad. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar bersama tentang al-hiwar atau percakapan. Ya, pada pertemuan kita kali ini yang kita bahas adalah percakapan yang ringan, yang simple dulu. Nanti kalau anak-anak bisa melakukan percakapan yang simple ini, nanti kita akan lanjutkan dan kita tambah percakapannya pada pertemuan yang selanjutnya. Nah, tema besar kita pada hari ini adalah tentang al-mihnatu, artinya adalah profesi. Nah, jadi tadi percakapan antara Ahmad dan Muhammad, mereka memperkenalkan namanya, kemudian memberitahukan kepada temannya cita-cita di masa depan. Nah, sekarang anak-anak silahkan bisa memperhatikan penjelasan dari Pak Guru tentang percakapan yang baru saja dilakukan oleh Ahmad dan Muhammad. Berikut pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang harus kita lakukan ketika kita berjumpa atau bertemu dengan saudara atau teman kita adalah mengucapkan salam terlebih dahulu. Karena apa? Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu mengucapkan salam ketika berjumpa dengan saudara kita. Karena apa? Karena salam adalah doa, ya. Arti dari salam itu sendiri adalah doa. Nah, arti lengkapnya adalah seperti ini. Assalamu, salam, selamat atau keselamatan, ya. Arti lengkapnya adalah semoga keselamatan, rahmat Allah serta berkah Allah yang diberikan oleh Allah selalu tercurahkan kepada kalian. Nah, itu doa yang sangat bagus yang harus kita sampaikan kepada teman atau saudara kita yang kita jumpai. Nah, yang selanjutnya adalah ya sodiqi, artinya adalah hai teman-temanku. Perhatikan kosakatanya. Ya artinya adalah hai atau wahai. Nah, ini biasa dilakukan oleh orang Arab ketika menyapa seseorang. Pasti di depannya ada kata ya. Nah, contoh saja kita sebagai orang muslim ketika berdoa memanjatkan doa kepada Allah, pasti di depan doa kita ada namanya ya. Contohnya ya Allah, wahai Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, atau ya Rahman, ya Rahim. Nah, kenapa? Karena kita berdoa meminta kepada Allah, ya. Kita dianjurkan untuk memuji Allah terlebih dahulu, ya. Jadi etikanya ketika kita meminta atau memintai tolong seseorang, kita tidak boleh secara langsung memintai tolong kepada orang tersebut, ya. Alangkah baiknya kita memujinya terlebih dahulu, menyapanya terlebih dahulu, ya. Tidak langsung tolong ambilkan ini, tidak, ya. Kita sapa dulu, hai kawan, hai teman,
bisakah aku minta tolong dan sebagainya ya. Itu etika untuk meminta tolong kepada seseorang ya. Dicontohkan di dalam doa setiap orang muslim ya, memuji Allah terlebih dahulu, menyebut nama Allah terlebih dahulu. Nah, lanjutkan di sini ada kata sodiqun, artinya adalah teman ya. Tentunya di sini adalah teman laki-laki. Jika lawan bicara yang ada di depan kita adalah seorang laki-laki atau teman laki-laki kita, maka kita menggunakan kata sodiqun. Nah, di sini ada ya sukun. Sodiqun berubah menjadi sodiqi. Nah, masih ingat ini adalah ya sukun, artinya adalah ku, milikku ya, kepemilikanku ya. Ketika ditambah ya sukun di belakang, maka ditambah arti dengan ku, hai temanku. Nah, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana jika lawan bicara kita adalah seorang perempuan atau teman perempuan kita? Maka ingat, lihat ini kata sodiqun. Gampang saja kita tambah di belakang sini huruf apa, masih ingat? Ya, namanya huruf ta marbutoh. Bentuknya seperti ini. Ini ta marbutoh ketika bentuknya terpisah, tidak disambung. Sedangkan ini bentuk ta marbutoh ketika disambung. Nah, untuk informasi saja, ini tak marbutoh, ini adalah tak yang bentuknya seperti ini ya. Nah, tak yang lainnya, contoh ini adalah ta'un mabsutotun. Nah, ini tak mabsutoh. Kalau tak yang bentuknya seperti ini adalah namanya tak marbutoh. Nah, mabsutoh artinya adalah terbuka ya. Ini dua ujung dari huruf ta ini terbuka, tidak menyatu. Nah, sedangkan penamaan marbutotun artinya adalah yang terikat ya. Jadi ketika kedua ujung dari huruf ta ini digabungkan dan diikat, maka menjadi tak seperti ini. Makanya disebut dengan tak marbutoh. Nah, lanjutkan, berarti ketika lawan bicara kita nanti adalah seorang perempuan, maka kita menggunakan kata sodiqotun, artinya teman perempuan. Nah, maka nanti akan menjadi ya bukan sodiki, akan tetapi nanti akan berubah menjadi ya sodiqoti ya. Karena apa? Karena tadi sudah ditambah dengan tak marbutoh ya. Ketika lawan bicaranya perempuan, apa berarti tadi? Ya sodiqoti, hai temanku ya, teman perempuan. Nah, nastamir. Ismi Tajuddin, namaku Tajuddin. Perhatikan kosakata di bawah ini ya. Ini ada kata ismun. Ismun adalah nama, artinya nama. Ini perhatikan pada kalimat di atas, kata ismi itu berasal dari kata ismun. Nah, ingat tadi ketika di belakang kita berikan huruf tambahan berupa ya berharokat sukun, maka menunjukkan arti kepemilikan ku. Ismun di belakangnya diberikan huruf tambahan berupa ya sukun, maka yang asalnya berarti nama, maka kemudian berubah menjadi namaku. Nah, anak-anak perlu mengetahui bahwa kata ismi itu bisa digunakan baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Nah, contoh kali ini Tajuddin adalah seorang laki-laki ya. Contoh lain ketika namanya seorang perempuan, ismi Aisyah, sama saja menggunakan kata ismi ya. Tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, tetap sama menggunakan kata ismi. Contoh lain, ismi Muhammad, yang perempuan contoh ismi Khadijah dan sebagainya ya. Nastamir. Ana tilmidun, artinya adalah saya seorang siswa. Perhatikan kosakatanya. Ana artinya adalah saya, kemudian tilmidun artinya adalah siswa. Kebetulan percakapan ini dilakukan oleh seorang laki-laki, namanya tadi adalah Tajuddin. Nah, bagaimana jika yang melakukan percakapan adalah seorang perempuan? Maka tentunya tidak menggunakan tilmidun. Kata tilmidun itu untuk laki-laki atau siswa. Siswa itu putra, kalau perempuan berarti atau putri berarti siswi. Maka bahasa Arabnya mudah saja seperti tadi. Kita berikan tambahan saja huruf ta marbutoh di belakang tilmidun, maka berubah menjadi tilmidatun. Yang tilmidun artinya siswa, putra,
Kemudian ketika ditambah tak marbutoh berarti siswi atau putri ya. Nah, maka jika dilakukan oleh seorang perempuan maka kalimatnya seperti ini. Ana tilmidatun ya. Ketika perempuan maka nanti berubah menjadi ana tilmidatun. Saya seorang siswi ya, seperti itu. Lanjutkan. Indi amalun fil mustaqbali. Artinya adalah saya mempunyai cita-cita di masa depan. Perhatikan kosakata di bawah. Indi artinya adalah saya mempunyai. Kemudian kata amalun artinya adalah cita-cita. Kemudian fil mustaqbali artinya adalah di masa depan. Ya, seperti itu. Lanjutkan. Yang selanjutnya adalah uridu an akuna syurtiyan. Saya ingin menjadi polisi atau saya ingin menjadi seorang polisi. Nah, perhatikan kosakata di bawah. Kata uridu artinya adalah saya ingin. Kemudian an akuna artinya adalah menjadi. Nah, ini syurtiyan artinya polisi, berasal dari kata syurtiyun. Yang ini dibaca dhammah tanwin ataupun di belakangnya. Sedangkan yang ini dibaca fathah tanwin atau an di belakangnya, keduanya artinya tetap sama, yaitu polisi. Nah, ini jika seorang laki-laki, polisinya laki-laki. Bagaimana jika polisinya perempuan? Ada istilah tersendiri untuk polisi perempuan, yaitu kita sebut dengan polwan atau polisi wanita. Nah, untuk polwan atau polisi wanita itu bahasa Arabnya bukan syurtiyun ya. Seperti tadi, kita mudah saja kita berikan tambahan huruf tak marbutoh di belakang syurtiyun, maka nanti akan berubah menjadi syurtiyatun, artinya adalah polwan. Nah, jika nanti yang melaksanakan percakapan nanti adalah seorang perempuan, maka berubah menjadi uridu an akuna syurtiyatan. Kita pakai yang fathah tanwin ya. Ini jika yang melaksanakan adalah seorang perempuan ya, atau yang berbicara adalah seorang perempuan. Uridu an akuna syurtiyatan ya, ingat menggunakan yang syurtiyatan. Nah, sekarang setelah kita bertemu dengan teman kita, kemudian kita akan berpisah, maka jangan lupa kita harus mengucapkan salam juga. Di awal ketika kita bertemu, kita mengucapkan salam, mendoakan teman atau saudara kita, maka setelah berpisah tentunya sama, kita doakan, baca salam, kita doakan semoga keselamatan dan mendapatkan rahmat Allah serta berkah dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya sama. Indah sekali kan ajaran Islam mengawali dan mengakhiri pertemuan dengan salam, dengan doa. Baik, anak-anak, untuk kosakata profesi atau al-mihnatu yang lainnya akan kita pelajari berikut ini ya. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Perhatikan dan simak lagunya bersama-sama. Ayo kita
Demikian pembahasan kita pada hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang percakapan, kemudian kita sudah bernyanyi bersama tentang kosakata al-mihnatu. Artinya apa tadi? Profesi. Nah, silahkan nanti setelah ini anak-anak berusaha untuk mempraktikkan, mencontoh dari praktik percakapan antara Ahmad dan Muhammad tadi ya. Praktikan dengan teman terbaik kalian ya. Tetap semangat dan jangan putus asa. Kalian bisa karena apa? Karena kalian berusaha. Ingat, Allah akan membantu hambanya yang senantiasa untuk berusaha. Sanastamir fil fursah al-atiyah. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.